Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 yang kali ini akan mempresentasikan mengenai darah dari segi histologisnya. Kelompok 15 ini memiliki anggota yang ada 11. Pertama ada Abrar Dimitri Adi Permana, Hafiz Febriandra Geris, Muhammad Ahnaf Devka, Siti Salwa Salsabila, Mutia Talita Sabira, Keisha Alia Taufani, Tisha Dwi Putri, Sadia Aludrahani, Firsah Barizah, Naila Nadifa Arianto, dan Renata Talisha. Pertama yang akan dibahas adalah mengenai fitur umum, di mana darah ini mengandung sel dan cairan yang mengalir dan bergerak searah dalam sistem peredaran darah, di mana tubuh kita memiliki volume sebanyak 5 liter darah di dalam tubuh. Dan darah ini sendiri tersusun dari sel darah dan juga plasma, yaitu cairan yang terkandung di darah. Dan plasma, leukosit, dan eritrosit itu terkandung di dalam darah yang bisa dilihat apabila darah melalui tahap sentrifugasi, di mana nanti lapisan dari si plasma, leukosit, dan eritrosit ini akan terpisah dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Untuk jenis-jenisnya sendiri, ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Namun itu sendiri nanti bakal terbagi lagi, ada eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, platelet, eritrosit, monosit, dan untuk detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain selanjutnya. Baik, bagian-bagian dari darah. Yang pertama ada eosinofil yang merupakan sel darah yang berukuran 10-15 mm yang memiliki inti berlobby 2 dan kromatinnya kasar dan memiliki granula berwarna merah. Lalu basofil yang merupakan sel darah yang berukuran 10-12 mm yang memiliki inti berlobby 2-5, kromatinnya kasar dan memiliki granula kasar berwarna biru dan menutup inti. Lalu neutrofil merupakan sel darah merah yang berukuran 10-15 mm yang memiliki inti berlobi 2-5 yang berbentuk huruf S, kromatinnya kasar dan memiliki granula halus berwarna pink keunguan. Limfosit merupakan sel darah yang memiliki inti berbentuk seperti ginjal, kromatinnya padat, dan memiliki granula bervariasi. Lalu ada eritrosit yang merupakan sel darah yang tidak berinti dan tidak memiliki kromatin, serta tak bergranula. Lalu ada monosit yang merupakan sel darah yang berbentuk seperti tapal kuda atau ginjal yang memiliki kromatinnya yang halus dan banyak, biasanya tidak ada granula spesifik. Yang terakhir adalah trombosit atau blood pellets yang merupakan pecahan dari megakariosit yang memiliki fungsi untuk koagulasi darah. Selanjutnya, komposisi dari plasma darah. Komposisi plasma darah di tubuh kita itu terdiri dari 90% air dan 10% solut atau zat yang terlarut. Plasma memiliki 70% protein yang terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen. Dan juga terdiri dari 2,1% bahan organik seperti amino acid, glukos, vitamin, lipid, serta garam inorganik sebesar 0,9% seperti sodium, potasium, dan garam kalsium dan garam kalsium. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada eritrosit, struktur normal dan fungsi. Yang pertama spesialis untuk mengangkut oksigen. Yang kedua di sitoplasmanya terdapat hemoglobin yang merupakan protein pengikat oksigen. Lalu memiliki diameter 7-8 mikro dan ketebalan 2,6 mikro. Eritrosit berbentuk bulat bikonkav, cekung di kedua sisi. Lalu eritrosit tidak mempunyai inti sel, tetapi mengandung beberapa organel di sitoplasmanya. Lalu sel eritrosit berumur 120 hari. Next. Abnormalitas eritrosit itu yang pertama ada anisositosis, yaitu sel darah merah tidak berukuran sama. Ada dua ukuran. Yang pertama ada makrositosis, diameternya lebih dari 9 mikro. Yang kedua ada mikrositosis, diameternya kurang dari 6 mikro. Lalu yang kedua ada nuclear fragment, itu dia ada whole jolly bodies dan Cabot rings. Lalu yang ketiga ada reticulocytes, itu adalah sel darah merah yang mengandung sejumlah kecil sisa RER atau raw endoplasmic reticulum dan ribosom. Untuk pewarnaannya itu dia brilliant crescent blue. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terus ada eritrosit hemoglobin. Nah, dia terdiri dari 4 subunit polipeptida, merupakan kelompok heme yang mengandung zat besi. Nah, dia ada ikatan reversibelnya. Yang pertama ada O2 atau oksihemoglobin, terus ada CO2 atau karba
aminohemoglobin. Nah, ada ikatan yang tidak dapat diubahnya juga, itu ada CO, itu sebuah karboksihemoglobin. Nah, postnatal dia berupa HbA1, HbA2, sama ABF. Terus ada HbS, tidak normal, itu sickle cell anemia. Selanjutnya ada eritrosit, plasmalemma, dan stroma. Nah, dia merupakan larutan hipotonik. Nah, dia tuh sel darah merah membengkak dan melepaskan hemolisis Hb mereka. Stromanya spektrum berhubungan dengan permukaan bagian dalam plasmalemma. Dia kaya karbohidrat glycocalyx, luar permukaan plasmalemma. Dia juga bisa menentukan golongan darah, jadi golongan darah A, B, dan O. Oke, selanjutnya. Kemudian leukosit atau sel darah putih. Jadi leukosit ini memiliki rentang kadar 6.000 sampai 10.000 per mikroliter darah. Leukosit berbentuk lebih besar dan berjumlah lebih sedikit dari eritrosit. Dan kebalikan dari eritrosit, leukosit memiliki inti atau nukleus dan memiliki fungsi utama sebagai pertahanan tubuh terhadap invasi bakteri atau adanya benda asing, sehingga leukosit melakukan fungsi utamanya di luar pembuluh darah dengan berimigrasi keluar pembuluh darah melalui dinding kapiler dan masuk ke jaringan ikat, jaringan limfoid, dan sumsum tulang. Karena fungsi utamanya tersebut, leukosit paling banyak terkonsentrasi di dalam jaringan ikat. Next. Nah, leukosit terbagi menjadi dua jenis, yaitu agranulosit dan granulosit, bergantung pada ada atau tidaknya granula dalam sitoplasmanya. Untuk yang granulosit, itu memiliki dua jenis granula, yaitu granula spesifik dan granula azurofilik, yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian leukosit agranulosit. Sesuai dengan namanya, leukosit jenis ini tidak memiliki granula pada sitoplasmanya dan tidak memiliki lobus atau segmen pada inti. Agranulosit memiliki dua tipe, yaitu limfosit dan monosit. Limfosit adalah bagian dari agranulosit yang berada di dalam darah. Selain itu, limfosit juga terdapat pada limfonodus dan juga jaringan ikat. Limfosit terbagi menjadi natural killer, limfosit T, dan juga limfosit B. Limfosit berukuran sekitar 6 hingga 18 mikrometer, terbagi jadi 3, yaitu small, yang berukuran 7-8 mikrometer, lalu medium, dan juga yang large, besar. Nukleusnya berbentuk bulat dan seringkali pipih, dan juga besar dan padat. Sitoplasmanya berwarna basofilia pucat, sedikit butiran azurofilik berwarna keunguan. Sitoplasmanya berbentuk cincin tipis di sekeliling inti sel. Ribosomnya banyak, mitokondrianya sedikit, retikulum endoplasmanya sedikit, badan Golginya sedikit. Limfosit terbagi juga menjadi limfosit sel memori dan juga sel efektor. Dan juga terbagi menjadi limfosit B dan juga T. Limfosit B akan berdiferensiasi menjadi sel plasma, lalu mengeluarkan antibodi spesifik atau imunoglobulin, dan juga limfosit B adalah sebagai imunitas humoral. Lalu ada limfosit T, yaitu sel utama dari respon imun seluler. Limfosit T menghasilkan limfokin dan juga terbagi menjadi sel sitotoksik atau sel T pembunuh, sel T pembantu, dan juga sel T supresor atau sel T penekan. Ada juga sel nul, yaitu sel yang bersirkulasi menyerupai limfosit. Merupakan sel induk yang bersirkulasi limfosit atau sel darah lainnya. Yang kedua ada monosit. Monosit merupakan agranulosit yang berasal dari medula spinalis dengan ukuran besar, yaitu berdiameter 12-20 mikrometer dan terlihat mirip seperti limfosit besar. Nukleusnya terdiri dari 2-3 nukleolus dengan warna ungu kemerahan, yang berbentuk seperti ginjal, tapal kuda, atau huruf S. Memiliki sitoplasma yang bersifat basofilik dan sering terdapat granul azurofilik yang memberikan warna abu-abu kebiruan. Tidak memiliki granul spesifik, monosit merupakan sel
prekursor dari sistem fagosit mononuklear, di mana setelah melewati venula pasca kapiler akan berdiferensiasi menjadi satu makrofag dalam jaringan ikat, mikroglia dalam sistem saraf perifer, dan juga osteoklas dalam tulang, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada jenis leukosit granulosit. Granulosit ini memiliki dua jenis granul. Ada granul spesifik yang mengikat komponen netral, basa, atau asam dari pewarnaan dan memiliki fungsi khusus. Yang kedua ada granul azurofirik, yaitu lisosom khusus yang terdapat dalam tingkatan tertentu leukosit dan memiliki fungsi membunuh dan mencerna mikroorganisme yang terfagositosis. Granulosit memiliki inti polifilmik dengan 2 atau lebih lobus. Granulosit tidak memiliki mitokondria yang banyak, sehingga mengandalkan glikolisis dalam memenuhi kebutuhan energinya. Granulosit biasanya mati melalui apoptosis pada jaringan ikat. Granulosit ini ada 3 tipe, yaitu neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Baik, selanjutnya adalah neutrofil. Neutrofil mengandung glikogen yang dipecah menjadi glukosa untuk menghasilkan energi via jalur glikolitik. Neutrofil ini berfungsi untuk membunuh dan memfagositosis bakteri. Neutrofil adalah sel berumur pendek dengan waktu paruh 6-8 jam dalam darah dan rentang hidup 1-4 hari di jaringan ikat sebelum mati karena apoptosis. Dapat dikenali dari intinya yang multilobular dengan lobulusnya ditahan oleh berkas yang sangat halus atau biasa disebut neutrofil polimorfonuklear atau polimorf. Sel-selnya dinamis dan bentuk intinya sering berubah-ubah. Biasanya berdiameter antara 12-15 mikrometer atau kira-kira 2 kali ukuran eritrosit di sekitarnya. Granul sitoplasmanya relatif jarang dan memiliki ciri pemulasan yang heterogen, meskipun umumnya pucat dan tidak menutupi intinya. Ditemukan di jaringan ikat longgar, nukleusnya memiliki kromatin yang terkondensasi, kebanyakan memiliki 3 lobus dan neutrofilnya hiperpigmentasi. Selanjutnya ada eosinofil. Eosinofil merupakan kelompok leukosit yang berfungsi untuk respon kekebalan tubuh terhadap infeksi dan reaksi alergi. Eosinofil hanya terdapat dari 1-4% sel darah putih. Eosinofil dapat ditemukan di jaringan pengikat. Peningkatan jumlah eosinofil mengindikasikan terjadinya alergi parah atau infeksi parasit. Sedangkan penurunan jumlah eosinofil dapat terjadi setelah mengonsumsi kortikosteroid. Ukurannya sedikit lebih kecil daripada neutrofil, yaitu pada angka 9 mikrometer sampai 14 mikrometer. Nukleusnya memiliki kromatin yang kasar dan berlobby 2. Selanjutnya ada yang basofil. Basofil memiliki jumlah paling sedikit di antara leukosit lainnya, sekitar 0-1% di white blood cell. Mirip dengan mast cell, nukleusnya banyak mengandung kromatin, memiliki 3 lobus, memiliki spesifik granula, bentuk yang tidak beraturan dan bermacam ukuran. Granula berwarna merah keunguan hampir hitam atau juga biru, berfungsi sebagai peningkatan imun dan menghancurkan organisme asing dalam tubuh. Selanjutnya trombosit. Jadi trombosit itu merupakan unsur bentukan darah paling kecil dan tidak memiliki inti. Nah, trombosit itu juga biasa disebut fragmen atau sisa sitoplasma megakariosit atau sel terbesar di sumsum tulang. Trombosit itu biasanya berdiameter 2-4 mikrometer. Adapun fungsi trombosit itu antara lain 1, memantau secara terus-menerus sistem vaskular dan mendeteksi setiap kerusakan di lapisan endotel pembuluh darah. Yang kedua, dia membantu pembuangan darah. Jadi trombosit itu dia mengadakan agregas dan melekat pada dinding pembuluh darah yang cedera. Trombosit itu bakalan teraktivasi dan membentuk sumbat untuk menambal tempat yang cedera tadi dengan cara mengeluarkan berbagai glikoprotein adesif yang dia itu meningkatkan ukuran sumbat, terus menangkap trombosit dan juga sel darah lainnya untuk membentuk bekuan darah. Nanti setelah bekuan darahnya terbentuk dan pendarahannya berhenti, agregat trombosit tadi itu membantu retraksi bekuan dan dibersihkan melalui kerja enzim. Baik, sekian dari kami kelompok 15. Terima kasih.